Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Senang banget ketemu lagi kita habis liburan panjang ya. Gimana? Sehat dong pastinya. Udah happy kan? Udah kayak di recharge ya. Ketemu dengan sanak saudara, family, dan sekarang udah siap kembali beraktivitas. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi penyemangat tersendiri buat kita semua. Oke, kembali saya Nina Amelia hadir untuk Anda di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Seperti biasa dong, hari ini saya sama Pak Nyoto Setianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Ternyata kita ketemu lagi di bulan Syawal, ya, bulan Lebaran. Jadi saya ingin mengucapkan dulu mohon maaf lahir batin karena kita udah lama ya, kita setahun kita mungkin ada salah-salah kata, salah-salah ngucap. Saya minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya garansi tidak disengaja semua sih. Masa disengaja nggak ada urutannya. Ternyata nggak ada salah kecuali satu ya. Kecuali satu. Apa tuh? Oke, hari ini kita akan bahas mengenai kolesterol ya Pak Nyoto ya. Silahkan kalau Anda ingin bertanya nanti boleh WhatsApp langsung di 081511 103 atau juga bisa tonton YouTube channel kita di Ziman Herbal. Subscribe, follow, comment, like, and share ya. Kolesterol mungkin banyak ini sudah sangat familiar di indera dengar kita ya Pak Nyoto. Kalau kita bicara mengenai kolesterol, sakit kenapa, semutan dan lain sebagainya karena kolesterol gitu ya. Iya. Jadi ini kayak ini loh. Kayak kambing hitam loh kolesterol itu loh. Iya, ada kambing hitam dia segala penyakit yang berhubungan dengan kerusakan metabolik dari jantung lah misalnya ya. Penyakit macam-macam deh, diabetik, penyakit hipertensi, ujung-ujungnya kolesterolnya ditanyain deh. Ini tinggi atau rendah. Nah, jadi kayaknya dianggap biang kerok gitu ya. Mungkin banyak dari Zima Lovers yang belum terlalu paham ya sebetulnya kolesterol itu makhluk apa sih Pak Nyoto? Betul. Jadi saya itu kita harus merasa bersyukur ya bagi mereka yang sudah kepala 5, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Tapi kondisinya masih segar bugar Mbak Nina. Karena saya lihat sendiri banyak sekali mereka yang kepala 4, kepala 5, kepala 6 udah banyak termanifestasi kena penyakit stroke. Ada lagi udah pasang jantungnya pasang ring gitu kan. Dia gula darahnya sudah tinggi dan asam uratnya kakinya udah bengkak-bengkak ya kan. Jadi bagi mereka yang masih bisa aktivitas dalam kondisi segar bugar, kita harus syukuri karena ternyata kesehatan itu adalah harta yang paling tidak ternilai Mbak Nina. Setuju banget. Karena sebanyak apapun deh uangnya mau triliunan rupiah, kalau udah jantungnya mesti dipasang ring bolak-balik, ya kan? Udah pernah kena stroke 2 kali, aduh nggak bisa menikmati hidup. Setuju banget, mau temannya banyak, mau saudaranya banyak, mau duitnya banyak, mau hartanya banyak, kalau udah sakit, udah semuanya seperti nggak berarti gitu ya. Betul. Jadi kita mesti pasang resolusi di Lebaran ini kita harus berani untuk cek kadar kualitas kesehatan kita. Jadi kadar kolesterol kita normal nggak sih kan gitu ya. Cuma orang tanya kolesterol itu diproduksi oleh siapa? Tubuh kita produksi kolesterol. Kita konsumsi makanan mengandung kolesterol, tubuh kita juga produksi, terutama di hati ya. Di liver, bukan ya hati jantung kita, bukan ya. Sakit hati sama sakit kolesterol beda ya. Jadi liver itu yang memproduksi kolesterol. Iya, karena fungsi kolesterol itu juga ada. Dia memproduksi vitamin, memproduksi sejumlah hormon, dia juga membantu untuk mencerna lemak dan sebagainya. Cuma kolesterol itu ternyata ada yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah kolesterol baik kita tinggi, kolesterol jahatnya rendah. Tapi beda nih kolesterol sama lemak, kan ada lemak baik, lemak jahat. Ya sebenarnya mirip-mirip lah ya, karena kadang-kadang orang mengasumsikan kolesterol itu juga lemak, lemak itu juga kolesterol ya. Cuma sebenarnya ada perbedaan juga sih, ya kan. Cuma kita kita cerita sekarang ini tentang kolesterol, bukan lemak ya. Jadi kolesterol itu ada LDL, low density lipoprotein, yang biasa disebut lemak jahat. Tapi sebenarnya sih kalau dia nggak melampaui batas normal nggak masalah, karena memang dibutuhkan juga. Jadi dia membawa segala sesuatu yang dari hati ya, dari hati itu dibawa kolesterol itu oleh organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Tujuannya untuk apa?
Karena kalau ada kerusakan, misalnya ada inflamasi, ya kemudian ada trombus, luka di dalam pembuluh darah kita ataupun di mana, itu yang menutup itu adalah kolesterol, LDL. Si LDL tadi. Ya, jadi kayak tensoplas lah ya. Jadi Oke. begitu ada pembuluh darah kita itu tiba-tiba retak, keluar darah, trombus, ditutup sama LDL. Jadi mau bentuk Iya. jaringan baru tuh LDL. Dia nutupin dulu biar nggak rembes gitu ya. Cuma kalau kelebihan kita banyak retak-retak di pembuluh darah kita, banyak yang trombus, LDL-nya kan diproduksi banyak tuh untuk nutupin. Lama-lama HDL yang fungsinya kalau udah sembuh ngangkutin kembali ke liver, itu nggak sempat karena lemak baiknya kelewat sedikit. Jadi anggap aja itu HDL, lemak baik ya, high density lipoprotein, itu adalah tukang sampah yang ngangkutin LDL yang fungsinya udah nutupi luka tadi di pembuluh darah kita yang mungkin retak-retak, dibawa lagi ke liver. Terus? Cuma kalau LDL-nya kebanyakan, lama-lama dia numpuk karena nggak sempat diangkut lagi ke liver. LDL-nya bisa kebanyakan karena apa? Ya karena banyak inflamasi di sel-sel kita, di pembuluh darah kita dan sebagainya. Yang mungkin nggak kita ketahui ya. Iya, karena kita tanpa sengaja kita melukai diri kita sendiri, organ-organ tubuh kita, sel-sel kita, jaringan kita tanpa kita ketahui karena pola makan yang tidak benar. Nah, jadi pada kesempatan ini bagaimana caranya kita punya kolesterol itu kalau bisa senormal mungkin agar kita bisa menikmati hidup yang lebih sehat di umur berapapun. Oke, jadi dibuat agar kolesterol baik LDL ataupun Iya. HDL itu balance ya. Betul. Sehingga ini justru akan bermanfaat buat tubuh kita. Nah, ini menarik. Seringkali yang terjadi kan kita makan makanan yang banyak mengandung kolesterol gitu, Pak. Betul. Itu kenapa kemudian kok nggak boleh? Jadi sebenarnya penyebab utamanya bukan sekedar kita konsumsi makanan yang banyak kolesterol deh, kan banyak orang bilang makan daging merah gitu ya. Makan Itu gorengannya kolesterolnya sudah tinggi. jejaknya nanti aja deh, Pak. Ya? Kita break dulu ya. Oke deh, kita break dulu. Kita Mungkin break dulu. Nanti kita akan kita lanjut lanjut. lagi. Jangan lupa dibuka 081511 103 103 untuk Anda yang ingin bertanya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan lagi Ziman Lovers. Kita masih bicara kolesterol di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Yang pengen tanya hari ini boleh di 081511 103 103. Tadi Pak Nyoto sudah bahas mengenai kolesterol ini yang diproduksi oleh liver ya, dan ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Mungkin dalam bahasa lab ada LDL dan HDL gitu ya. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi masing-masing sebetulnya bukan kemudian jahat karena punya fungsi juga. Tadi kayak LDL itu dia punya fungsi untuk menutup semua hal ya, perembesan yang terjadi dalam tubuh kita, baik itu yang ada di pembuluh darah, baik itu yang ada di mana aja deh, pokoknya itu tugas dari LDL. Cuman kalau LDL-nya terlalu banyak, ini membuat kerja dari HDL yang fungsinya adalah mengangkut kembali LDL kembali ke liver, jadi nggak bisa, makanya kemudian timbul gangguan-gangguan. Iya, begitu Pak Nyoto. Jadi memang LDL itu diproduksi oleh liver, disalurkan ke sel-sel dan terutama juga untuk meredam inflamasi di tingkat seluler dan di tingkat jaringan gitu ya. Cuma kalau kita termanifestasi di tubuh kita banyak sekali peradangan di dalam jaringan kita, di dalam sel kita, LDL akibatnya diproduksi lebih. Nah masalahnya nanti kalau sudah itu harus ada lagi tuh yang mengangkut LDL itu kembali ke liver, namanya lemak baik, disebut high density lipoprotein atau HDL. Nah, jadi yang jadi patokan tolok ukur itu kita tidak terkena penyakit jantung koroner misalnya ya, stroke, hipertensi, diabetes tipe 2, itu kadar kolesterol kita kalau bisa lemak baiknya tinggi atau banyak, sedangkan lemak jahatnya LDL-nya rendah, ya. Tapi kalau kebalik, lemak jahatnya atau LDL-nya banyak, lemak baiknya sedikit, waduh, hanya masalah waktu aja kita kena masalah dengan penyakit jantung koroner, stroke, ya kan, kemudian juga hipertensi. Kok bisa demikian? Karena bayangkan aja ya, kalau pembuluh darah kita ini banyak sekali plak-plak LDL yang seperti bubur itu. Nah, plak-plak ini lama-lama lewat kalsium, lewat segala macam dan teroksidasi, tiba-tiba lemak ini menjadi mengeras. Otomatis kan pembuluh darah kita yang tadinya longgar, lega gitu kan, jadi sempit. Bayangkan kalau kita pulang kampung, jalannya biasanya sampai ke kampung itu cukup
5 jam karena macet pada lebaran semua, sempit jalannya. Makanya Bisa gitu. 24 jam. Oke. Bagaimana kita punya oksigen, nutrisi, antibodi di bawah darah kalau banyak sumbatannya? Apalagi kan pembuluh darah itu harusnya lentur. Jadi jantung kita tuh berdetak ya, berdenyut. Jadi dia mengembang mengempis pembuluh darah kita si irama jantung. Jadi tekanan darah sistolik dan diastolik. Tapi karena banyak plaknya dan plaknya udah mengeras, disebut arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah, dia nggak mungkin bisa lentur dong, mengembang mengempisnya detak jantung sesuai irama, pembuluh darah kita tidak bisa mengembang mengempis sesuai irama jantung karena sudah mengeras. Makanya tekanan darah kita menjadi tinggi. Nah, belum lagi nanti kalau dia menyempit kolesterol kita banyak di otak. Pembuluh darah otak itu kan halus sekali. Nah, kalau udah halus gampang dong nyempit. Lama-lama kalau banyak sempit pembuluh darah di otak, tiba-tiba sempit otak sebelah kiri, kita kena stroke. Penyumbatan. Lumpuhnya sebelah kanan. Kalau penyempitan pembuluh darah sebelah kanan, ya lumpuhnya sebelah kiri. Kalau dua-duanya sempit, ya dua-duanya lumpuh. Kan gak enak ya kena Berarti penyakit. kalau begitu stroke. PR-nya adalah bagaimana menjaga agar kadar HDA dan LDL itu Senormal optimal. mungkin. Ya, oke. Gitu. Kalau bisa HDL-nya banyak begitu Iya. ya. Nah, itu gimana caranya Pak kalau kita bicara dari sisi asupan ya? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kita ingin tahu, kita mesti tahu dong makanan yang menyebabkan LDL kita banyak dan HDL kita tertekan. Kita harus tahu itu yang harus kita hindari. Oke. Tapi masalahnya makanan itu enak-enak semua Mbak Nena. Wah. Yang bisa meningkatkan LDL dan meningkatkan lemak jahat dan menurunkan lemak baik, itu makanannya semua makanan enak. Dan itu kita makan saat kita lebaran. Nah, itu dia masalahnya. Oh, jadi lemak-lemak, santan-santan, Iya. daging-daging gitu. Jadi santan-santan ya kan, terus kemudian juga ada di produk dairy atau susu, di produk keju, Margarin, kita sebut lemak butter. jenuh ya, lemak jenuh ada di daging merah, apalagi kalau semakin banyak lemaknya juga makin enak. Coba makanan gak ada lemaknya kan kurang gurih gitu ya. Iya, Nah, sate lemak juga paling enak tuh, iya. Pak. Krenyes-krenyes ya. Nah itu lemak jenuh. Jadi orang bilang kalau lemak itu saya sebut makanan deh. Kalau kolesterol kan bukan makanan ya. Jadi lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Tapi kalau lemak tidak jenuh bagus. Lemak gak jenuh tuh apa? Ya misalnya kita konsumsi VCO ya, virgin coconut Oh, oil. oke. Kemudian ada lagi minyak zaitun. Itu Oke. minyak tidak jenuh, bahkan dia mampu menurunkan kolesterol. Oh, baiklah. Iya, tapi itu lemak. Jadi kalau saya asumsikan Padahal tuh minyak juga, tapi ternyata ada yang Iya. jenuh dan gak jenuh ya. Jadi Aduh, sama deh sama kita Iya. ya. Kalau lagi bete aja ada jenuh gitu kan. jadi Ya jangan wes. jenuh-jenuh. Biar bikin gak jenuh, nyanyi dulu kita ya. Kita nanti akan lanjut lagi setelah lagu yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, terima kasih banyak untuk Ziman Lovers yang selalu setia bersama kami mendengarkan terus siaran radio ini di radio kesayangan Anda. Plus juga Anda subscribe, like, comment, and share untuk YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Yang pengen tanya masih boleh di 081511103103. Kita masih bahas mengenai kolesterol ya. Tadi Pak Nyoto udah jelasin dan very clear. Jadi ada dua jenis LDL dan HDL, di mana masing-masing ini sebetulnya punya fungsi. Ya, punya fungsi masing-masing gitu. Cuman masalahnya seringkali yang terjadi justru salah satunya itu punya volume lebih besar atau kebanyakan Iya, gitu. yang jahat Makanya yang kebanyakan, Nah, yang jahat baik kurang. kebanyakan. Makanya membuat kemudian terjadi ketidakseimbangan kolesterol lemak yang ada di tubuh kita, yang itu membawa dampak pada munculnya penyakit-penyakit gitu. Nah, karena dari asupan itu tadi Pak Nyoto sudah cerita, itu yang bikin kita LDL-nya tinggi, lemak-lemak jenuh, margarin, minyak. Tapi ada juga lemak yang tak jenuh, ini yang justru bisa baik fungsinya buat tubuh kita, seperti virgin coconut oil ya. Terus minyak apa Pak tadi? Zaitun, minyak serai gitu bagus nggak? Minyak serai kayaknya buat itu dia. Kalau dikit nyamuk. Pak, sekarang kan banyak tuh yang sedikit minyak kayu putih aja pada diminum. Ya kalau kita nggak Dosis sarankan sesuatu sedikit. yang bukan untuk dikonsumsi ya, kalau sedikit mungkin boleh, karena kan ada batasannya. Berbeda seperti minyak yang biasa kita konsumsi untuk makanan seperti minyak kelapa ya, virgin coconut oil atau minyak zaitun gitu. Cuma yang paling penting tuh kita kan harus mengukur kadar kolesterol total kita Mbak Nina. Oh. Jadi kalau bisa yang paling kita pergi ke Lab. ke toko obat ya.
biasanya kan diteliti cuma kolesterol total. Jangan sampai lewat dari 200 mg per desiliter. Dia nggak bisa rinci tuh. Tapi kalau kita ke lab baru bisa dirinci. Kolesterol baik kita berapa, kolesterol LDL kita berapa, HDL kita berapa, trigliserida kita berapa, total berapa gitu ya. Sekarang kan ada Pak itu alat yang bisa ngukur sendiri Pak. Oh iya. Bukan di lab, nggak pakai lab ya? Nggak pakai lab, sekarang kan segala macam kan sudah bisa kita lakukan setahu saya sendiri. sih itu cuma diukur yang total. Kalau yang nggak pakai lab ya, cuma kolesterol total kamu 200 mg. Jadi kolesterol total itu kalau bisa jangan lebih daripada 200 mg per desiliter. Kalau bisa di bawah. Karena sudah di atas 200, apalagi 210, 220, 230 itu sudah kadar kolesterol kita tinggi. Cuma kan mesti ada perbandingannya dong. Kolesterol baik kita HDL kalau bisa jangan kurang dari 40 mg per desiliter. Kalau bisa di atas. Kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang orang bilang ya, tapi ada gunanya juga sih walaupun jahat ya. Itu kalau bisa jangan lebih daripada 110 mg per desiliter. Jadi kalau lewat dari 110, bahkan yang konservatif kalau bisa jangan sampai 100 deh. Jadi kolesterol LDL kita kalau bisa jangan lebih daripada 100 atau 110 mg per desiliter. Kolesterol HDL kita jangan kurang dari 40. Jadi HDL itu mesti lebih tinggi daripada 40 mg per desiliter kolesterol HDL. Sedangkan LDL harus kurang dari 110 mg per desiliter. Belum lagi ada trigliserida ya. Jadi yang kita bahas ini dulu. Karena kalau trigliserida itu mudah dibakar kalau kita sering olahraga. Nah, penyebab utamanya yang kita mesti tahu kenapa sih kolesterol kita itu jelek. Pas dicek udah kolesterol LDL-nya jahatnya tinggi, kolesterol baiknya rendah. Itu tadi karena pola makan kita konsumsi makan lemak jenuh. Tapi yang lebih jahat dari konsumsi makan lemak jenuh itu adalah konsumsi makanan zaman modern yang kaya dengan kandungan trans fat, lemak trans gitu ya. Jadi lemak trans ini biasanya dibuat dari minyak sayur yang dihidrogenasi. Jadi bentuknya bisa padat. Kan kalau nggak padat kan susah ya untuk transportasinya. Nah, minyak sayur yang dihidrogenasi ini menyebabkan makanan itu menjadi rasanya enak, gurih, kriuk-kriuk, awet, lembut. Pokoknya jadi enak sekali deh. Dan itu di semua makanan zaman modern semua mengandung lemak trans fat. Apalagi yang kita konsumsi dari makanan yang disebut makanan siap saji. Itu semuanya pakai trans fat. Coba deh kita ke restoran siap saji. Biasanya konsumsi kentang yang digoreng sampai fryer. Jadi digorengnya sampai benar-benar pakai minyak goreng yang sangat suhu tinggi, itu pasti banyak trans fatnya, ya. Dan itu udah makanan anak modern zaman sekarang. Kemudian konsumsi makanan beku mengandung trans fat karena semua daging-daging sekarang dibekukan biar awet pasti banyak trans fat, banyak garam. Kemudian semua cookies pasti pakai mengandung mentega yang kandungannya dari trans fat. Kue-kue, biskuit-biskuit, cookies yang ada di kemasan-kemasan dari plastik, dari aluminium foil, dari kaleng, dari apapun, rasanya nyaman di makanan awet, kriuk-kriuk, gurih-gurih, itu kadar trans fatnya tinggi semua. Apalagi kita konsumsi makan nasi goreng kita masak sendiri pakai mentega, aduh trans fatnya banyak banget. Makan popcorn, makan apa, semuanya kadar trans fat tinggi yang sebenarnya udah makanan orang zaman modern. Jadi jangan kaget kalau orang zaman modern itu umur kepala 3, kepala 4 udah banyak yang kolesterolnya tinggi karena trans fat udah menjadi budaya pola makan orang zaman modern. Sampai saya nggak bisa ngomong deh, gitu karena ya. jadi kayak dikasih cermin sama Pak Nyoto itu semua makanan saya. Sama, apalagi lebaran. Semuanya namanya kastengel, nastar, aduh itu banyak banget ya. Dan survei membuktikan yang lebih banyak makan makanan kue-kue itu bukannya tamu, kita sendiri. Lebaran belum mulai, ini kue sudah selesai, dimakan duluan habis ya. Oke, jadi kalau begitu ya sudah, yang sudahlah begitu ya. Sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki situasi ini untuk membuat kandungan LDL HDL dalam tubuh kita itu menjadi balance. Ada juga sebetulnya suplemen yang bisa membantu itu semua ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap di sini Ziman Lovers, jangan kemana-mana. Kita nanti juga akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di 081511 103 103. Yang pengen dapat Ziman boleh WA 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yuhu,
udah tahu dong sekarang makanan-makanan mana yang mesti dijauhin ya. Jadi jangan cuma pacar lagi ngebetein yang dijauhin. Makanan-makanan yang kira-kira bikin tubuh kamu bete, jauhin aja gitu. Cari makanan-makanan sehat, suplemen pastinya ya, yang bisa bikin metabolisme tubuh kita jadi bagus. Yang sudah WhatsApp di 081511103103. Terima kasih banyak untuk Bapak Kusnadi. Ada pertanyaan nih Pak Nyoto. Apakah kolesterol ini berlaku untuk semua usia? Jadi gangguan kolesterol ini berlaku untuk semua usia. Terus bagaimana cara menurunkan supaya kolesterol ini nggak kambuh-kambuh lagi gitu Pak Nyoto? Oke, ini baru mau kita bahas sih sebenarnya nih ya, cara bagaimana menurunkan kolesterol ya. Jadi memang kolesterol itu kebanyakan kan yang mengidap itu mereka yang sudah menginjak usia di atas kepala 3. Tapi bisa mundur sekarang karena pola makan anak zaman modern itu sudah banyak makan makanan yang mengandung lemak jenuh dan trans fat. Apalagi banyak mengandung gula, ya kan? Apalagi konsumsinya makanan siap saji terus-menerus orang zaman modern. Jadi kepala 3, kepala 4 udah terkumpul tuh racun-racun yang konsumsi tiap hari. Ya kepala 3 kolesterolnya tinggi semua. Kepala 4 udah kena diabetes. Kepala 5 ada yang kena jantung koroner dan sebagainya. Itu udah gaya hidup zaman modern. Jadi biasanya yang bisa kena kolesterol itu, ya kan, adalah yang udah kepala 3 ke atas. Kalau anak-anak kan pembuluh darahnya masih bersih, organ-organ tubuhnya masih bagus, jaringan tubuhnya masih bagus. Jadi dia punya metabolismenya masih bagus, jadi kolesterolnya cenderung masih normal. Tapi kalau udah terakumulasi pola makan yang salah sejak dini, ya nggak usah sampai kepala 4, kepala 2, kepala 3 aja kolesterol totalnya udah di atas 200 mg per desiliter. Anak-anak sekarang yang obes juga gitu kan Pak ya? Iya. Mereka karena salah kita kasih makan yang junk food itu bikin mereka jadi high kolesterol ya, Iya. even masih sangat kecil. Jadi karena pola makannya udah salah dari sejak kecil, makanan siap saji terus menyenangkan anak, kebanyakan makan dikasih yang gula-gula terus, ya kan? Kemudian konsumsi makanan yang enak-enak buat anak. Sekarang makanan yang udah siap saji semua, masih kecil udah obesitas atau kegemukan, dicek kolesterolnya juga udah tinggi. Nanti pas sudah usia lanjut, udah deh kerusakan sistem organ tubuhnya, metabolismenya sudah kegangguan semua. Nah ini yang mesti kita cegah. Jadi kita cara mencegahnya bukan apa, merubah gaya hidup dan pola makan kita. Jadi cara menurunkan kolesterol itu yang paling penting. Yap. Satu, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Memperbanyak makan sayur dan buah-buahan itu membantu loh menurunkan kadar kolesterol. Kalau bisa kita konsumsi sehari 500 gram buah dan sayur setiap hari, setengah kilo ya. Oke, 500 gram Iya. buah dan sayur setiap hari. Kemudian konsumsi makanan yang banyak mengandung omega 3, omega 6, omega 9 ya. Jadi kalau kita konsumsi Ikan ya? minyak ikan, kemudian tadi yang kita konsumsi VCO, minyak zaitun, itu juga membantu menurunkan kolesterol. Kemudian pilih makanan-makanan yang rendah lemak. Jadi kalau bisa daging sapi, daging kambing, daging bebek yang tanpa lemak gitu ya. Tapi jarang sih karena lemaknya enak. Kemudian konsumsi makanan yang banyak mengandung serat yang larut. Jadi makan banyak serat itu membantu menurunkan kolesterol. Makan buah-buahan alpukat, ubi jalar, brokoli, lobak, pir, wortel, apel, kacang merah, biji rami termasuk tomat ya kan. Itu juga menurunkan kolesterol. Dan olahraga secara teratur itu membuat tubuh kita menjadi bugar dan menurunkan kolesterol yang namanya trigliserida. Ya, dan paling penting kontrol berat badan, ya kan. Kalau bisa kita punya berat badan ideal, biasanya kolesterol kita cenderung normal. Kalau berat badan kita udah membesar, melebar, lingkar pinggang kita, biasanya kolesterol kita juga nggak normal. Jadi hindari deh semua pola makanan yang digoreng, banyak santan, makanan siap saji, makanan yang banyak mengandung lemak trans fat, makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Kita hindari dulu, perbanyak makanan sehat agar kita bisa menurunkan kadar kolesterol kita sampai ke batas normal. Karena kolesterol bukan penyakit, itu pencetus penyakit. Yes, gitu. ya. Kolesterol yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi Iya. bukan sakit kolesterol ya, nggak ada Iya. sakit kolesterol ya. Paling kolesterolnya tinggi. Nah, Iya. kemudian ada imbasnya pusing-pusing, pegal-pegal, Pegal-pegal. sesak napas, ya dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah jelas ya Pak Nyoto, makanan apa yang kita makan itulah yang menentukan seperti apa hidup kita dan kesehatan kita. Dari sekarang nih harusnya Jiman Lovers ya, kita peduli banget ya. Udah stop deh yang enak-enak junk food itu udah deh. Makan buah sayur sehari 500 gram, setengah kilo.
Nah, ada nggak Pak Nyoto kalau misalnya udah ketelanjuran nih ya kan, udah begitu banyak plak-plak di tubuh, mungkin ADA juga udah susah banget diturunin misalnya, kan ada yang seperti itu. Ada nggak kira-kira suplemen yang bisa membantu itu semua? Ada, jadi ada suatu antioksidan. Antioksidan ini adalah suatu enzimatis dari saripati buah-buahan yang mengandung buah-buahan yang sifatnya terapeutik. Jadi ada kandungan mengkudunya, kulit manggis, delima, pegagan, dan berbagai macam rimpang di dalamnya diproses dingin. Kalau kita konsumsi rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, membantu tubuh kita memetabolisme lemak-lemak jahat tersebut untuk dibongkar, sehingga kadar kolesterol kita bisa turun. Jadi kalau kita konsumsi rutin, yang tadi, saya sebut aja mereknya langsung ya, Ziman, enzim antioksidan, otomatis lama-lama kolesterol kita yang udah rapotnya merah, lemaknya udah 200 mg per desiliter di atas tersebut, LDL-nya tinggi, udah di atas 110, lemak kolesterol baiknya rendah, konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam rutin, ya minimal sehari 3 kali. Nanti sebulan cek lagi, biasanya kolesterolnya menuju normal, apalagi ditambah gaya hidup dan pola makannya juga dirubah. Tiap hari makan 1 kilo sayur deh, sama buah, jangan setengah kilo lagi kalau perlu. Kita hitung nih, makan pepaya berapa kilo. Pepaya, kemudian apa lagi nanas. Pepaya, ya pundak, kan? lutut, kaki, lutut. Bukan ya? Kita makan buah, sayur-sayur yang banyak, ya kan? Kemudian kita juga hindari makanan yang mengandung lemak trans fat dan makanan siap saji. Ya kita cek lagi, biasanya kolesterol kita menuju normal. Jadi jangan berhenti konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah kolesterolnya susah turun alias bandel deh. Kolesterolnya udah usaha macam-macam masih di atas 200 mg per desiliter. Konsumsinya kalau udah saking bandelnya tuh kolesterol nggak mau turun, ya kan udah dikoprak-koprak nggak mau turun juga dia. Jadi dia harus minimal sehari 5 tetes 4 kali, pagi, siang, sore, sama malam. Oke, jadi begitu ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita. Jadi dengan meneteskan Ziman 3 kali sehari, sekali tetes 5 tetes, itu akan sangat membantu buat kita memanage ya kolesterol yang ada di tubuh kita. Baiklah, nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers ya. Kita mesti break dulu nih, Mas Adit udah bilang kasih bendera. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa ya, kalau asik itu waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah sampai pada sesi terakhir ya Pak Nyoto ya. Pastinya kita sekarang semakin jelas ya bahwa kolesterol ini punya fungsi yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa manage dengan baik, karena kalau sampai itu over, itu ternyata menimbulkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Banyak banget penyakit yang disebabkan oleh kolesterol ini. Nah, bagaimana cara memanagenya adalah dari asupan yang tepat ya, makan buah dan sayur yang sesuai dengan takaran. Kalau kelebihan buah dan sayur tuh boleh nggak sih? Ya, kalau kelebihan buah dan sayur tuh jarang ya orang kelebihan. Rata-rata kekurangan makan konsumsi serat kalau orang zaman modern itu. Oh, paling menceri ya? Iya, paling menceri. Kebanyakan ya, oke. Baik, nah lebih bagus lagi kalau misalnya kita ditambah dengan suplemen yang bisa bikin memperlancar. Jadi apa ya, ibarat kata kayak katalis ya Pak ya? Iya, jadi dia membantu tubuh kita untuk membongkar semua sampah metabolisme, termasuk membongkar semua, memperbaiki sistem hormonal, kemudian juga memperbaiki sistem metabolisme dan membongkar sampah-sampah. Jadi membantu sekali dengan segera bagi mereka yang kolesterolnya tinggi untuk menormalkan kadar kolesterol total kita ya. Jadi kadang-kadang buat kolesterol juga, bahkan kita punya masalah dengan kadar gula darah kita, kadar asam urat kita bisa menuju normal kalau kita konsumsi Ziman rutin, karena dia adalah makanan yang membantu tubuh kita untuk menyeimbangkan metabolisme. Jadi konsumsi 5 tetes pagi di bawah lidah, 5 tetes siang di bawah lidah, 5 tetes sore di bawah lidah sama malam. Tunggu. Kenapa harus di bawah lidah? Karena di bawah lidah itu kan ya, di bawah lidah kita itu sangat tipis sekali, langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi mukosanya sangat tipis, begitu kita tetes bawah lidah itu nggak melalui sistem pencernaan, langsung masuk ke aliran darah, langsung membantu tubuh kita untuk antioksidannya menyeimbangkan sistem metabolisme, membantu tubuh kita mempunyai kekuatan membongkar sampah tubuh ya, detoksifikasi, dan mampu untuk membantu tubuh kita dengan antioksidan tersebut untuk menyempurnakan metabolisme dan regenerasi sel. Jadi kalau di bawah lidah itu lebih optimal.
Setelah lama-lama emang agak asam ya, baru kita telan gitu. Daripada kalau pakai masukkan dalam air kan, dia masuk ke pencernaan dulu, baru diserap di usus halus gitu. Jadi memang lebih efektif di bawah lidah. Makanya kalau kasih vitamin anak-anak tuh juga gitu ya, ditetesinnya di bawah lidah. Iya, walaupun sebagian masuk ke sistem pencernaan, sebagian juga masuk ke pembuluh darah karena lebih langsung di bawah gitu langsung ya? lebih cepat. Nah, jadi bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan kesehatan, kolesterolnya tinggi, udah diagnosa ada masalah dengan jantung, ada masalah dengan asam urat, darah tinggi, jangan ragu-ragu, konsumsi Zimannya rutin dan temukan kembali kesehatan Anda dengan cara pola hidup dan pola makan yang benar, yang sehat. Konsumsi Ziman rutin, nanti kita harus rutin juga cek kadar parameter kualitas kesehatan kita. Kolesterol total kita berapa, LDL berapa, HDL berapa, trigliserida berapa, kalau bisa usahakan normal. Kemudian asam urat kita berapa, gula darah kita berapa, tekanan darah kita berapa. Kalau semuanya nanti menuju normal, kita merasakan harta kekayaan kita itu ngumpul lagi. Karena kan harta kekayaan tersejati itulah kesehatan. Gitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Baik, kalau begitu Pak Nyoto, terima kasih banyak. Ini ilmunya daging banget ya. Jadi kita semua sekarang sudah semakin tahu, hati-hati benar dengan asupan ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena ibarat kata ini adalah masa depan kita gitu ya. Minum Ziman jangan lupa karena sangat membantu sekali untuk mengurai hal-hal buruk yang terjadi dalam tubuh kita dengan diteteskan di bawah lidah. Itu yang paling efektif. Ya, dan jaga pola makan dan gaya hidup. Harus wajib olahraga, wajib dan sebagainya. Oke, Pak Nyoto, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi sama-sama. Ya, Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Nena Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.